Nama saya Zaki Muhammad Dafa dengan NIM 21013124553. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban saya terkait dengan soal-soal UAS yang telah diberikan setelah ini. Di soal nomor 1 ini kita dikasih ekspresi boolean P konjungsi ke negasi P disjungsi Q. Nah, di sini kita disuruh mencari apakah ekspresi boolean ini tautologi atau tidak. Nah, yang pertama itu kita harus membuat tabel kebenarannya dulu. PQ ini sudah ya dari sononya PQ true false ya. Nah, ini P konjungsi Q. Nah, konjungsi itu dia bernilai true apabila true bertemu true, selain itu false ya. Nah, true false true false. Nah, habis itu hasil ini P konjungsi Q itu kita negasikan, jadi dibalik ya, false true. Nah, baru kita disjungsikan ya hasil ini dengan P disjungsi negasi P konjungsi Q. Nah, ini kita disjungsi ini apabila kalau ada true 1 dia true. Nah, kita lihat ya, P true false ada true ya, true berarti lalu true false true terus false true. Nah, terus semua ya. Nah, dari hasil ini kita simpulkan bahwa ekspresi boolean ini adalah tautologi. Tautologi itu apa sih? Tautologi itu pernyataan majemuk yang bernilai benar semua. Lihat. Sekarang yang B itu kita disuruh mencari, disuruh periksa dengan menggunakan tabel kebenaran bahwa ruas kiri ini dan ruas kanan ini apakah itu dia equivalent logic atau tidak. Nah, apa sih equivalent logic itu? Equivalent logic itu dimana pernyataannya antara suatu ekspresi boolean itu dengan ekspresi boolean lain itu hasilnya sama. Misalkan yang ruas kiri sama ruas kanan kita cek nih apakah dia tabel kebenarannya sama atau tidak. Nah, yang pertama kita bikin tabel kebenarannya dulu ya. Ini di negasiin Q ya, ini tinggal dibalik doang Q nya ya. Lalu P konjungsi negasi Q ya. Konjungsi itu kan kita tahu ya, dia hanya true kalau misalkan dua-duanya true. Jadi ya true false lalu true false true false. Nah, lalu hasil ini kita disjungsikan dengan P. Jadi false true dia itu kan disjungsi itu dia benar kalau ada true 1 ya. Ya udah, berarti ini false true ada true ya, true dua-duanya true. False tidak ada true dia false dia false karena tidak ada true. Lalu kita cek nih, ini ruas kiri ini yang ini apakah dia sama dengan ruas kanan. Jadi P nih, P itu kan dia true false ya. Nah, yang ruas kiri itu dia kita udah nemu ini, dia tabel kebenarannya true false. Ini kita lihat. Nah, sama nih, berarti dapat disimpulkan bahwa ruas kiri dan ruas kanan itu dia itu ekuivalen, true false sama. Nah, sekarang C ini kita disuruh ngecek, kan tadi kita di B itu udah dicek bahwa yang ruas kiri dan ruas kanan ini dia ekuivalen. Nah, sekarang kita gimana caranya cara dia ngecek kiri dan kanan ekuivalen ini dengan menggunakan hukum aljabar posisi. Aljabar proposisi itu dia itu ada idempoten, komutatif, asosiatif, absorpsi, distributif, identitas, involution, komplement, De Morgan, kontraposisi, biimplikasi, dan implikasi. Lalu gimana sih caranya kita sederhanakan? Nah, ini yang pertama ini. Nah, ini dari ekspresi boolean ini kita bisa sederhanakan dengan hukum asosiatif. Hukum asosiatif itu kita tinggal
geser kurungnya aja ya. Kita lihat karena kiri kanannya ada P, dalam kurung paling awalnya P, kanannya P. Nah tinggal geser aja kurung asosiatif. Nah setelah hasil ini kita absorpsikan. Absorpsi itu apabila di kiri dan kanannya ada yang sama. Nah itu bisa langsung kita jadiin itu aja. Ini kan P sama ini P ini ada nih, jadi sama ya. Nah ini dapat digunakan hukum absorpsi langsung dari P. Nah jadi ini hasilnya dia ekuivalen dengan P. Sekarang nomor 2 itu kita dikasih diketahui A itu ada sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah terus kita misalkan R itu adalah relasi pada A tadi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang didefinisikan oleh X habis membagi Y. Nah yang A itu kita disuruh bikin himpunan pasangan turut ya. Jadi yang X nya itu habis membagi Y. Jadi 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, terus 22, 24, 26, 33, 36, 44, dan 66. Lalu kita cek yang B. Yang B itu apakah kita disuruh tentukan apakah R itu bersifat refleksif, simetris, antisimetris, atau transitif ya. Nah setelah saya simpulkan ternyata B ini dia bersifat 3 ya, ada 3, refleksif, antisimetris, dan transitif. Kenapa dia refleksif? Nah dia refleksif itu karena setiap anggota himpunannya itu berrelasi dengan dirinya sendiri. Contohnya 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 6. Nah habis itu yang kedua itu antisimetris ya, karena apabila AB lalu BA itu dia ekuivalen dengan R dengan bilangan himpunannya, maka A sama dengan B. Nah lalu kenapa dia transitif? Nah transitif itu karena AB ekuivalen R dan BC itu ekuivalen R. Nah contohnya itu pada yang 3 ini 3 nih, 3, 3, 3, 6. Nah jadi itu dia bisa 3, jadi ini nih 3, 3, 3, 6 ini dia ini termasuk bisa dibilang transitif. Di nomor 3 yang ini kita dikasih kita disuruh buktikan dengan induksi matematika. Yang A ini kita dikasih 1 tambah 2 tambah 3 tambah bla 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 tambah N itu sama dengan N kali N plus 1 dibagi 2. Kita disuruh buktikan kalau asumsi ini benar. Nah ada tiga tahap ya untuk mengecek induksi matematikanya itu benar apa salah. Itu dengan melalui yang pertama itu kita buktikan N sama dengan 1 itu benar, lalu kita asumsikan N sama dengan K itu benar, lalu kita buktikan N sama dengan K plus 1 itu benar. Nah yang pertama ini yang N sama dengan 1 dulu ya. Nah yang kita ganti N ini dengan 1 ya, jadi N sama dengan N kali N plus 1 dibagi 2. Nah kita ganti N nya itu jadi 1, jadi 1 sama dengan 1 kali 1 plus 1 per 2. Terus yang ini tinggal coret aja, ini kan 1 tambah 1 kan 2, jadi 2 nya atas bawahnya coret, jadi 1 sama dengan 1. Nah yang N sama dengan 1 ini benar. Nah selanjutnya kita asumsikan N sama dengan K itu benar, jadi yang N ini tinggal diganti K aja ya, tinggal K sama dengan K plus 1 dibagi 2, asumsikan benar untuk yang tahap yang selanjutnya. Nah lalu tahap yang ketiga ini itu kita harus buktikan N sama dengan K plus 1 ini benar. Gimana caranya? Nah ini kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya itu kan dia nambah 1 mulu kan ya. Nah itu jadi setelah K ini kan tadi dari sini ya, dari sini nih K nya nih. Nah itu ditambah K plus 1 sama dengan ini K nya yang N nya ini yang dari sini nih diganti K semua, jadi ganti jadi K plus 1, jadi K plus 1 dikali K plus 1 tambah 1 2, jadi ini
ibaratin n plus 1 dibagi 2. Nah selanjutnya kita apa? Nah K yang ini itu kita ganti dari K yang ada di tahap 2. Jadi kan K yang tahap itu sama dengan K plus 1 dibagi 2 ya. Nah jadi K plus 1 dibagi 2 ditambah K plus 1. Nah ini kan nih kita tambah nih selanjutnya nih. Nah ini kan ini per 2 ya. Nah ini kan ditambah K plus 1 nih. K plus 1 ini kita ibaratkan nih per 1. Jadi kita jumlahkan dengan jumlahan perpecahan nih. Jadi ya ini per 2 sama dengan, nah itu kita per 2-in lagi. Nah 2 dibagi 2 1 dikali K kali K plus 1. Jadi hasilnya ini. Lalu 2 dibagi 1 kan 2. Lalu 2 dikali K plus 1 jadinya 2 K plus 1. Nah selanjutnya itu kita gabungkan. Jadi ini kan K kali K pangkat 2 terus K plus 1 jadinya K. Lalu ini 2 kali K 2K, lalu 2 kali 1 2 per 2. Nah selanjutnya ini tuh kita faktorin. Jadinya K, ini bukan kita faktorin maksud saya. Jadi ini kita gabungin dulu yang bilangannya sama. Jadi ini kan K sama 2K nih sama nih. Nah kita gabung jadinya 3K. 2K plus 1 K. Jadi K pangkat 2 tambah 3K plus 2 per 2. Nah selanjutnya ini kita bisa faktorin. Jadi bilangan yang dikali, yang jika dikali 1 kali 2 itu kan 2, hasil kalau ditambah hasilnya 3. Kan bilangan yang hasilnya 2 itu kan 2 kali 1 nah 1 kali 2 kan. Nah 1 kali 2 ini kalau ditambah 3 berarti 1 dan 2 dong ya. Jadi K plus 1 sama K plus 2 sama dengan 2. Nah ini kita lihat nih ruas kiri sama ruas kanan, yang kanan nih. Nah ini sama nih. Nah berarti ini terbukti bahwa induksi matematikanya itu benar. Sekarang yang 3B itu masih sama. Kita disuruh buktikan dengan induksi matematika ya. Yang tahap pertama N sama dengan 1 ya, N nya tinggal ganti 1 aja. Jadi yaudah ini 1 dikali 1 plus 1 dikali 2N dikali 2 kali 1 plus 1 di 6. Jadi jadinya nih, jadi 1 kali 2 dikali 2 kali 1 2 tambah 1 3. Jadi 1 kali 2 kali 3. 1 kali 2 kali 3 itu kan 6. Jadi 6 per 6. 6 bagi 6 1. Benar. Nah lalu tahap yang kedua ini N sama dengan K. Jadi N nya tinggal diganti K aja. Nah ini yang di tahap 3 nih. Tahap 3 kan N sama dengan K plus 1 ya. Jadi K plus 1. Nah kan di 1 ke 2 ke 3 nih. 1 tambah 2 tambah 3 nih. Ini dia plus 1 mulai. Berarti di selanjutnya K plus 1 ya. K plus 1 pangkat 2. Ini kan 1 pangkat 2. Nah K nya ini kita ganti dengan K yang kedua ini yang sama dengan K tadi. Nah kita ganti dulu ya. Jadi K kali K plus 1 kali 2K plus 1 per 6. Jadi ini sama aja kayak 1 per 6K kali K plus 1 kali 2K plus 1 tambah K plus 1 pangkat 2. Nah selanjutnya ini kan ada 2 kelompok nih. Nah ini kita faktorin hasilnya ini. Jadi K plus 1 per 6 atau 1 per 6 dikali K plus 1 dikali K dikali 2K plus 1 tambah 6 dikali K plus 1. Nah selanjutnya masih kita turunin, kita kaliin. Jadi ini K dikali ini terus ini kali ini jadinya ini 2K pangkat 2 tambah K tambah 6K tambah 6. Nah lalu kita yang bilangannya penyebutnya sama, kita gabungin 6K sama K ya, jadi 7K. Ini jadi 1 per 6. Ini bisa jadi 1 per 6, bisa aja kayak ini sama aja kayak K plus 1 per 6. Jadi ini 2K pangkat 2 tambah 7K tambah 6. Ini 7K ini dari
6k tambah k jadi 7k ya. Nah ini kita faktorin bilangan yang dikali itu 12, kalau ditambah 7 itu kan 3 kali 4 ya, 3 kali 4 ya, 3 kali 4 kan 12, jadi 3 sama 4. Nah tapi kan itu dia jadinya 2k plus 3 sama 2k plus 4. Nah 2k plus 4 ini bisa kita sederhanakan dibagi 2 ya, jadinya k plus 2. Jadi k plus 2 sama 2k plus 3. Nah ini hasilnya nih, 1/6 kali k plus 1 kali k plus 2 kali 2k plus 3. Ini sama dengan 1/6 k plus 1 kali k plus 2 2k plus 3. Nah ini sama nih. Nah ini terbukti nih, ini berarti ini sebenarnya sama aja kayak semuanya per 6. Ini saya supaya ngecek, supaya nanti lebih gampang dilihat. Nah, sekarang nomor 4 itu kita disuruh menggunakan algoritma Wedge-Powell untuk mewarnai vertex graph-nya. Terus kita suruh tentukan bilangan kromatiknya. Nah yang pertama-tama itu kita hitung vertexnya dulu ya. Misalkan nih A itu 4, di sini 4 karena dia ke B, ke C, ke H, sama ke E, total 4 dan seterusnya. Nah ini saya urutkan dulu supaya lebih gampang untuk menentukan warnanya. Nah H sama dengan 5, karena dia masih awal nih, saya beri warna merah. Lalu A sama dengan 4, kita cek dulu. A itu dia sama B kita belum tentukan, C, terus E, dan H. Nah H ini kita sudah tentukan warnanya, dia berrelasi nih. Nah A ini kita harus ganti warnanya, jadi saya di sini memilih warna biru. Lalu yang D sama dengan 4, D itu ke B, ke H, ke F, sama ke E. Nah D itu dia berrelasi dengan H. H ini kita udah tentukan warnanya merah, jadi di sini saya menentukan warna biru sama kayak A. Lalu F sama dengan 4, F di sini dia berrelasi dengan D, dengan B, sama H. Nah D ini berrelasi dengan H sama D nih. D ini kita sudah menentukan warnanya merah dan biru. Di sini saya menentukan warna baru hijau. Lalu di sini B sama dengan 3, B itu dia berrelasi dengan D, A, sama F. D, A, F, D, A, F, biru sama hijau. Berarti kita nggak boleh menggunakan warna tersebut, jadi saya menggunakan warna merah supaya sama. Lalu C sama dengan 3, C itu dia dengan A, H, G. A, H, G nya belum, berarti A sama H, merah biru kita nggak boleh gunakan, jadi saya warna hijau. Lalu E itu dia sama D, A sama H, D, A, H, D, A, H, merah biru, D nggak boleh warna itu, lalu saya menggunakan warna hijau. Lalu G2, G itu C sama F, C itu hijau, F itu hijau, jadi saya menggunakan warna merah saya. Nah dari sini kita cek warna dulu, ada warna merah, biru, hijau. Nah merah, biru, hijau ada 3 warna nih. Nah dari sini kita simpulkan bilangan kromatiknya adalah 3 karena ada 3 warna. Sekarang nomor 5A. 5A ini kita disuruh menggunakan metode konsensus itu buat menyederhanakan ekspresi ini. Ini soalnya X, Y, Z tambah X aksen, Z aksen, tambah Y, X, Y, Z aksen, tambah X, Y aksen, X aksen, Y aksen, Z tambah X aksen, Y, Z aksen. Nah kita sederhanainnya gimana? Pertama kita dari kiri dulu. Ini X, Y, Z, X aksen, Z aksen, ini nggak ada yang sama. Lalu kita lihat ini X, Y, Z aksen. X di sini udah ada, Y di sini ada, Z aksen di sini ada. Nah berarti ini dicoret. Nah jadi ini, jadi X, Y, Z tambah X aksen, Z aksen, tambah ini tadi dihilangkan, X aksen, Y aksen, Z tambah X aksen, Y, Z aksen. Nah selanjutnya kita cek nih dari sini nih, dari sini nih. Nah ini X aksen ada, Y aksen tidak ada, berarti tidak coret. Lalu ditambah X aksen, Y, Z aksen. Nah X aksen ini sudah ada di sini, Y di sini ada, dan Z aksen di sini ada, berarti ini dicoret. Nah ini hasilnya, kita cek dulu tidak ada yang sama. Di sini ada X ada, X tidak ada nih. Nah ini sudah bentuk sederhananya.